semua pegawai negeri, baik itu dokter, baik itu guru agama, segala macamnya, itu sudah kafir. Nah, itu perbuatannya ternyata menjadikan kerusakan. Ternyata tidak ada pedulinya kita, gitu kan, teman-teman ini. Tidak pernah disebabkan mengambil NKRI dan mengambil PB itu adalah fasyah, bahwa apa yang saya ikutin selama ini salah. Pancasila dan Islam ini sama sekali tidak berbenturan, justru beriringan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Adi Jihadi, asli dari Pandeglang, Banten. Dalam video ini saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua, di mana pengalaman saya ini bergabung dengan dunia jihadis, yaitu salah satu kelompok jihadis yang ada di Indonesia. Awal mula saya ini ikut pengajian karena senangnya pengajian, yaitu waktu zaman SMA. Ikut pengajian, rajin ikut pengajian, dan akhirnya ternyata pengajian yang saya ikutin berasal dari salah satu kelompok, yaitu namanya kelompok NII, Negara Islam Indonesia. Lama mengikuti pengajian sampai di Aqobah 1, Aqobah 2 gitu kan, dan sampai kepada pembelajaran tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid mulkiyah, dimana selama pengajian dengan NI ini kita ditekankan untuk mendirikan negara Republik Indonesia, yaitu karena yang paling dibahas di sana adalah tauhid mulkiyah. Setelah lulus SMA, ada kerusuhan di Poso, yaitu tahun 2001. Saya diberangkatkan ke Poso, dan di sana banyak ketemu dengan beberapa harokah-harokah. Salah satu harokahnya yaitu JI, Jamaah Islamiyah. Kenal dengan beberapa orang di sana, akhirnya saling bertukar pengalaman, dan di sana kami menimba ilmu dari ustadz-ustadz JI gitu. Beberapa tahun sampai balik lagi ke Bandung, kuliah lagi di Bandung, masih mengikuti pengajian-pengajian dan arahan dari orang-orang JI, ustadz-ustadz JI, sampai pada tahun 2000 kenal dengan murid-muridnya Ustadz Aman. Akhirnya sering besuk, karena kakak ada di Nusa Kambangan, sering besuk ke Nusa Kambangan dan ketemu dengan kakak, yaitu Iwan Darmawan alias Rois, ketemu dengan Ustadz Aman, dan di sana banyak cerita, banyak ngobrol, dan banyak ditasihahi oleh Ustadz Aman. Dan akhirnya ketika sudah sering ketemu dengan Ustadz Aman, saya balik lagi ke Banten, dan di sanalah saya sebarkan pemahaman-pemahaman tentang Ustadz Aman kepada teman-teman di Banten. Salah satunya dengan mengirimkan, teknisnya dengan mengirimkan ustadz-ustadz, murid-murid Ustadz Aman untuk ngisi kajian di Banten gitu. Nah, setelah inilah kajian dari Ustadz Aman lah, akhirnya kita kenal yang namanya togut lebih dalam, kenal namanya tauhid lebih dalam, yaitu tentang pengkafiran terhadap pemerintah Indonesia secara lebih detail, terhadap kepolisian, terhadap kejaksaan, dan bahkan kepada guru-guru gitu, seperti ini. Nah, perjalanan inilah ketika saya gabung dengan kelompoknya Ustadz Aman, akhirnya membuat saya sibuk di urusan jihad ini, sampai
ngurus pembelian senjata ke Filipina, pemberangkatan orang ke Suriah, setelah itu pelatihan militer di Indonesia, persiapan tempat base camp di Indonesia, pembiayaan dan lain sebagainya macamnya. Dari inilah akhirnya Densus 88 menangkap saya pada tahun 2017 awal, yaitu bulan Maret, sehingga saya dibawa ke Mako. Setelah di Mako dioper ke PMJ Jakarta. Nah, di Mako dan di PMJ inilah terjadi pengkristalan, karena di dalam lapas ini kita ketemu dengan beberapa orang dari seluruh Indonesia. Akhirnya saling bertukar pikiran segala macam, saling kajian di dalam. Ada yang pro dengan pemahaman saya, ada yang kontra dengan pemahaman saya. Salah satu yang kontra dengan pemahaman saya itu dilarang memakan daging ayam yang disediakan oleh pihak catering di sana, gitu kan, dengan alasan kita tidak tahu siapa penyembelihnya, akhirnya haram. Itu membuat pertanyaan besar buat saya. Setelah itu ada lagi pembahasan tentang tidak boleh bermudahana dengan aparat, karena bermudahana ini sama dengan kekafiran, karena berbincang-bincang, ketawa-ketawa dengan musuh sama dengan musuh, seperti itu. Dan akhirnya di sana pula ada pemahaman semua pegawai negeri, baik itu dokter, baik itu guru agama, segala macamnya itu sudah kafir. Nah, disinilah kontra dengan pemikiran saya yang harusnya Islam itu detail, tapi kenapa kok di jamaah ini tidak detail seperti itu. Di sanalah saya mulai jarang ikut kajian dan jarang ikut bergaul, tapi tetap masih membaca-baca buku segala macam. Sampai dipindah ke PMJ, di PMJ dipindah ke Nusa Kambangan. Nah, dari Nusa Kambangan ini saya mengalami beberapa kali pindah, satu di Batu 1 tahun, setelah di Lapas Batu dipindahkan ke Lapas Pasir Putih. Nah, kilas balik saya ini di Pasir Putih, karena di Pasir Putih ini tersedia bahan buku bacaan, di mana di sana ada perpustakaan, mulai dari beberapa buku sejarah, Al-Bidayah wa Nihayah, terus Syiar Alam Nubala, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Zahabi, dan macam-macam lah. Di sana saya baca-baca segala macam sambil direnungkan. Di sana akhirnya secara tidak langsung maupun langsung, waktu itu saya membaca surat Tafsir Al-Ma'un, di mana surat Tafsir Al-Ma'un ini berbicara tentang ara'aital ladzi yukazzibu bidin fazalikal ladzi yad'ul yatim wal yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Perhatikan oleh kamu orang-orang yang mendustakan agama, yaitu fazalikal ladzi yad'ul yatim, dia yang tidak peduli terhadap anak yatim, kan? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan makan terhadap orang miskin. Di sanalah saya renungkan, selama ini saya berada di salah satu jamaah, salah satu kelompok yang dimana aksi-aksi ini baik saya bantu secara finansial maupun pemikiran, baik itu satu kelompok yang saya tahu pelakunya, itu perbuatannya ternyata menjadikan kerusakan. Salah satunya secara fisik hancur gedung, berikutnya pembunuhan. Di sana terjadi ketika suaminya meninggal, anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, yang dimana di surat tadi harusnya kita memberi makan terhadap orang miskin dan menyayangi anak yatim. Di aksi-aksi teman-teman inilah yang dimana harusnya kita menyayangi, memberi makan, ketika sudah menjadikan miskin dan menjadikan mereka yatim,
ternyata tidak ada pedulinya kita gitu kan, teman-teman ini tidak pernah menengok orang yang bapaknya menjadi korban segala macam. Nah di sanalah berpikir, oh berarti apa yang selama ini saya lakukan dan saya dukung karena ada di kelompok ini, berarti ini salah seperti itu. Apalagi kesini ada pemahaman di antara jamaah ini, khususnya jamaah JAD, ketika suaminya mengambil program pemerintah yaitu NKRI dan mengikuti PB, itu oleh teman-teman di luar itu dikafirkan, sehingga istri-istri yang dimana tadi suaminya mengambil PB dan NKRI itu tidak lama kemudian akan menikah dengan laki-laki lain, disebabkan mengambil NKRI dan mengambil PB itu adalah fasyah, sehingga otomatis katanya ini sudah menjadi cerai otomatis. Nah di sini makin membuat saya mantap bahwa apa yang saya ikutin selama ini salah, karena dimana dalam sejarah pun tidak ada sejarah seperti itu, ketika suaminya kafir terus jatuh cerai langsung, tidak ada seperti itu. Adapun sejarah anaknya Nabi, selama anaknya Nabi itu Abu As dengan anaknya Nabi itu selama 7 tahun, mereka ketika Futuhan Mekah langsung ketemu dan tidak ada lagi perkawinan mengulang, jadi tidak menyebabkan pernikahan ini fasyah seperti itu. Nah berikutnya tentang serampangan terhadap pemerintahan Indonesia, bahwa negara Indonesia adalah negara kafir karena tidak berdasarkan hukum Islam yaitu Al-Quran. Nah ketika saya pahami dan saya baca tentang filosofis Pancasila, justru Pancasila ini adalah buah mahakarya dari pendiri-pendiri ulama yang merumuskan tentang Pancasila sendiri, di mana pasal 1 sampai pasal 5 yaitu adalah apa yang di Pancasila justru ngambil dari Al-Quran tentang ketuhanan yang Maha Esa, keadilan, musyawarah, segala macamnya. Justru ini ada semua dalam Islam. Jadi ketika saya baca filosofinya, justru Pancasila dan Islam ini sama sekali tidak berbenturan, justru beriringan gitu kan, seperti itu. Inilah manifestasinya seperti itu. Dan kepada teman-teman ya generasi Z tentunya untuk zaman sekarang, dalam mengikuti pemberitaan khususnya di media sosial, saya harap harus berhati-hati karena banyak berita hoax, banyak yang memprovokasi, banyak yang tentang berbicara jihad. Ternyata si pembuat akunnya pun kita tidak tahu siapa mereka gitu. Kadang mereka hanya ingin membuat negara ini chaos saja.